Pernah kepikiran nggak sih kalau kecelakaan kerja yang kelihatannya ngeri itu sebetulnya bisa diprediksi? Dan kalau bisa diprediksi, artinya bisa dicegah dong. Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, coba deh perhatikin dua gambar ini baik-baik. Kelihatannya konyol ya, mungkin bikin kita ketawa. Tapi, ini nyata. Ini pemandangan yang benar-benar terjadi di banyak tempat kerja. Nah, kalau yang ini gimana? Coba deh, hitung. Ada berapa banyak aturan keselamatan yang dilanggar cuma dalam satu foto ini. Ini sih benar-benar kayak bom waktu yang siap meledak ya kan? Mungkin Anda pernah lihat yang kayak gini, atau mirip-mirip lah. Dan pasti langsung kepikiran, sama kayak saya, kenapa sih? Kenapa ada orang yang nekat ngambil risiko segede ini? Nah, buat jawab itu, kita harus bedah dulu anatomi sebuah kecelakaan. Oke, jadi kita mulai dari akarnya ya. Biar bisa mencegah kecelakaan, kita itu harus mikir kayak detektif. Kita mesti paham kenapa sesuatu bisa terjadi. Dan percaya deh, orang-orang pinter di bidang keselamatan kerja udah mikirin ini dari zaman dulu banget. Jauh di tahun 1931, ada seorang pionir namanya H.W. Heinrich. Dia punya ide yang simpel tapi, wah, revolusioner banget. Dia bilang, kecelakaan itu bukan kejadian tunggal yang tiba-tiba boom terjadi. Bukan. Kecelakaan itu kayak domino terakhir yang jatuh dalam serangkaian peristiwa yang saling mendorong satu sama lain. Dan ini nih, temuan yang paling bikin kaget dari risetnya. Siap-siap ya. 88%. 88% kecelakaan itu penyebabnya adalah tindakan yang tidak aman. Dengan kata lain ya, perilaku kita sendiri. Cuma 10% yang gara-gara kondisi lingkungan atau alat yang rusak. Bayangin deh, 88%. Jadi intinya apa? Intinya faktor manusia, kita, itu yang paling dominan. Nah, ide ini dikembangin lagi sama orang lain, namanya Frank Ebert, dalam sebuah konsep yang terkenal banget, piramida kecelakaan. Coba kita lihat dasarnya dulu. Di paling bawah ada angka 600. Ini adalah 600 kejadian nyaris celaka, atau near miss. Tahu kan momen-momen kayak, "Phew, untung nggak kena." Nah, itu dia. Momen-momen yang sering banget kita anggap angin lalu. Oke, sekarang kita naik satu tingkat di piramidanya. Dari 600 kejadian nyaris tadi, statistik nunjukin bakal ada sekitar 30 insiden yang beneran bikin cedera ringan. Ya, mungkin cuma butuh plester atau perban, tapi ini udah selangkah lebih dekat ke bencana yang lebih besar. Piramidanya makin mengerucut. Dan ya, makin bahaya. Dari 30 kecelakaan ringan tadi, muncul 10 kecelakaan yang lebih serius. Ini yang sampai bikin orang harus istirahat kerja, harus dapat perawatan medis. Dan di puncaknya, dari semua peringatan-peringatan kecil yang ada di bawahnya, lahirlah satu-satu kecelakaan fatal atau cedera yang sangat serius. Ini gambaran yang brutal kan? Tragedi besar itu bukan nasib sial, tapi puncak dari ratusan masalah kecil yang kita abaikan. Ada cara lain buat ngebayangin ini, yaitu pakai teori gunung es. Biaya-biaya kayak pengobatan atau kompensasi yang kita lihat setelah kecelakaan, itu cuma puncak gunung esnya aja, bagian kecil yang kelihatan di atas air. Kerugian yang sesungguhnya, yang jauh lebih gede, itu tersembunyi di bawah permukaan. Penasaran sama angkanya? Nah, ini dia yang sering banget nggak dihitung. Gini deh perbandingannya. Untuk setiap Rp1 yang keluar buat biaya medis, perusahaan bisa rugi 5-50 kali lipatnya. Cuma buat kerusakan properti doang. Itu belum termasuk biaya lain-lain loh, kayak produksi yang berhenti, biaya ngelatih orang baru, sampai nama baik perusahaan yang rusak. Wah, dampaknya masif banget. Oke, jadi kita udah lihat ya, masalah utamanya itu perilaku manusia dan dampaknya luar biasa mahal. Terus solusinya gimana? Gampang. Kalau masalahnya ada di cara kita bertindak, berarti solusinya ada di cara kita berpikir. Kita harus melatih ulang otak kita untuk melihat bahaya. Biar lebih kebayang maksud saya, kita coba tes kecil-kecilan yuk. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Apa yang pertama kali Anda lihat? Mungkin Anda lihatnya pohon, atau mungkin sepasang wajah. Tapi kalau dilihat lebih jeli lagi, ternyata ada banyak wajah tersembunyi di sana. Nah, ini bukti kalau melihat itu bukan proses pasif. Kita harus aktif mencari, biar benar-benar paham apa yang ada di depan mata. Sama persis kayak bahaya. Nah, disinilah sebuah metode dari Jepang yang keren banget masuk. Namanya Kiken Yochi Training, atau disingkat KYT. Kiken itu artinya bahaya, Yochi itu prediksi.
dan training ya latihan. Gampangnya, ini adalah latihan untuk memprediksi bahaya. Sebuah cara yang sistematis untuk melatih otak kita supaya proaktif nyariin bahaya-bahaya yang tersembunyi. Terus tujuannya apa sih KYT ini? Gini, ini bukan soal menghafal seabrek aturan. Bukan. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Buat mempertajam kesadaran kita, melatih kita untuk antisipasi masalah, dan yang paling penting, mengubah mindset keselamatan dari sekedar kewajiban menjadi sebuah refleks. Kedengarannya bagus ya, tapi prakteknya gimana? Tenang, KYT ini punya metode yang praktis banget dan gampang diingat. Namanya 4 ronde. Anggap aja metode ini kayak obrolan singkat bareng tim sebelum mulai kerja. Gampang kok. Ronde pertama, lihat sekeliling. Terus tanya, di sini ada bahaya apa aja ya? Ronde kedua, kita pilih prioritas. Dari semua itu, mana yang paling bahaya? Ronde ketiga, cari solusinya. Gimana caranya biar ini nggak terjadi? Dan yang paling penting, ronde keempat, bikin komitmen bareng. Oke tim, kita sepakat ya, kita akan lakuin ini. Simpel kan? Jadi, mulai dari teori domino sampai metode 4 ronde tadi, semuanya itu ngerucut ke satu kesimpulan. Satu ide yang paling fundamental, kekuatan dari pencegahan. Gini deh, jauh lebih gampang, lebih murah, dan pastinya lebih bijak untuk mencegah satu kecelakaan terjadi, daripada harus nanggung semua akibatnya. Nah, inilah inti dari pola pikir KYT. Ini bukan soal bereaksi kalau ada masalah, tapi soal menghentikan masalah itu bahkan sebelum dia sempat mulai. Slogan ini benar-benar merangkum semuanya. Anda bisa aja punya teknologi paling canggih, tim paling hebat, atau untung paling besar. Tapi, tanpa keselamatan, semua itu jadi nggak ada artinya, sia-sia. Without safety, everything is nothing. Jadi, sekarang Anda tahu, bahaya itu ada di sekitar kita. Dan seringkali, dia sembunyi di tempat yang paling kelihatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak Anda melihatnya, tapi apakah Anda mau untuk melihatnya? Pilihannya ada di tangan Anda.